Kan dialog kita, saya kembali ke Ibu Siti. Lalu kemudian ini apabila memang nanti Partai Demokrat akan mendukung Prabowo Hatta, ini kemudian seberapa signifikan sih sebetulnya pengaruh dari suara Demokrat ini kepada Prabowo Hatta? Ini menarik sekali ya, karena dengan tenda besar itu asumsinya di atas hitam di atas putih akan besar sekali dukungan yang akan diperoleh oleh Subianto Hatta ini. Hitung-hitungan itu 6 partai luar biasa, partai besar ada di situ semua, nyaris gitu. Hanya PDIP di sana gitu. Ini besar secara hitung-hitungan. Tapi sekarang ini ingin kita buktikan apakah dengan koalisi besar dengan jumlah persentase dukungan di pemilu legislatif yang lalu itu akan serta-merta mengikuti arus itu. Ya. Kalau ini mesinnya jalan, jadi mesin politik dari partai politik jalan, mesin tokoh-tokoh yang berkoalisi jalan, termasuk mesinnya Pak SBY ya. Pak SBY ini tanpa mesin Demokrat pun jalan sebetulnya. Ini di pemilu 2004 dan 2009 menunjukkan itu. Meskipun sekarang turun ya, kita coba real politik ya, berpikir jernih. Pak SBY ini turun, tapi sosoknya itu masih disenangi, modelnya itu. Ya memang turun, tapi ada pengaruhnya. Jadi kalau Pak SBY nanti terjadi gitu ya, ada koalisi dengan Prabowo Hatta, ini juga beliau akan turun. Seandainya dia turun, menggenapkan gitu ya, suara-suara yang akan dikumpulkan oleh mesin partai yang berkoalisi besar di tenda besar ini dan tokoh-tokoh yang ada di situ juga. Lah ini yang hitung-hitungan bisa jadi kalau hitung-hitungan kasat mata kelas menengah ke atas gitu ya disapu oleh Prabowo Hatta, terus kelas menengah ke bawah sebaru itu juga disapu, ya pastinya menang ini Prabowo Hatta. Lah ini yang harus dihitung dengan cukup cermat oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Oke, Pak Ruhut, kalau misalnya nanti memang akhirnya mendukung ke Prabowo Hatta, kemudian ini akhirnya nanti yang akan dilakukan Partai Demokrat ini apa? Apakah sekedar hanya untuk menyebarkan visi dan misi atau apa sebetulnya hal konkretnya yang akan dilakukan Partai Demokrat? Oh enggak, kalau sudah fatwa keluar dari Pak SBY, apa yang dikatakan Ibu Siti Jumroh itu benar. Ya, karena Pak SBY orang yang tidak pernah setengah-setengah. Kalau mendukung di satu kubu pasti beliau fokus untuk memenangkannya. Dan partai boleh 10%. Seperti yang dikatakan Ibu Jumroh itu, tapi ketokohan Pak SBY loh. Itu yang harus dipikirkan. Saya sedih waktu Pak SBY mengatakan beliau dihubungi oleh masyarakat, tokoh-tokoh, LSM, kampus semua. Pak, siapa sih dari dua pasang ini yang kami akan dukung? Bapak itu selingan nanya, waktu kemarin milih partai kami enggak? Enggak. Tapi mereka masih menghormati ketokohan Pak SBY. Karena partai kami rusak karena ulah para kader yang mencederai ini. Tapi ketokohan Pak SBY masih sangat dihormati. Itu yang saya katakan, ya saya kan kadang-kadang suka bercanda, ini kingmaker, ini Pak SBY. Kayaknya kemana beliau, itulah nanti yang akan jadi pemenang. Oke, tapi Pak SBY sudah jauh-jauh hari bilang netral nih. Ya itu yang saya bilang, kan kita tunggu nanti laporan. Jadi masih itu bisa yang saya berubah katakan. ya, Benar apa yang dikatakan Ibu Siti. Jadi ibarat kalau ibu-ibu masak nasi jadi kerak, kerak itu kan hangus. Tapi kalau ditetesin air lama-lama bisa jadi bubur kok, lembut. Inilah kejagoan daripada Pak Prabowo dan Pak Hatta. Apalagi Pak Hatta tadi yang dikatakan Ibu Siti itu saya acung jempol. Saya bangga dengan pengamat kita nih, Kartini Indonesia. Ya, Pak Hatta kan akan melanjutkan yang baik-baik. Dan kebetulan ada 14 program pro rakyat. Itu rakyat sering menanya kepada Bapak, Pak ini masih ada nggak program ini? Iya, sebenarnya apa yang dilakukan Prabowo Hatta ya, all out sebenarnya. Jadi dia menggandeng, merangkul, memeluk siapapun gitu ya, yang memang sungguh-sungguh akan mendukung pasangan ini. Oleh karena itu melihat apa gelagat dari Pak SBY yang agak susah gitu ya. Kalau gadis itu malu-malu gitu. Gadis cantik yang diperebutkan oleh Pak pasangan Hatta Rajasa dan Prabowo. Ini kelihatannya oleh karena itu ya apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Hatta itu luar biasa, yaitu bagaimana mempersuade ya, membujuk Pak SBY sedemikian rupa mau akhirnya mendukung dengan satu mengapresiasi semua kinerjanya dan janji akan diteruskan, khususnya dengan reformasi birokrasi. Karena di sana memang ada grand design reformasi birokrasi yang diperuntukkan sampai 2024. Saya tahu itu. Dan yang kedua juga pembangunan ekonominya, gitu ya, yang akan diteruskan oleh penerusnya. Kebetulan mantan Menko-nya adalah cawapres kan, itu seperti itu. Bu Siti, waktu sebelumnya Pak SBY juga sempat berbicara bahwa
akan adanya bahaya, jangan memilih capres yang berbahaya. Iya. Nah ini kemudian apakah Pak Prabowo Hatta itu tidak termasuk dalam kategori yang dimasukkan oleh Pak SBY itu? Mungkin statement itu bisa dipisahkan ketika Pak Hatta belum jelas koalisinya, kan itu ya. Paling tidak ada yang bisa menggaransi bahwa kalaupun ini saya mencoba membaca dari publik ya, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi yang bacaan saya adalah bahwa ketika Pak Prabowo sudah menjadi berpasangan dengan Pak Hatta Rajasa, di situ agak relief Pak SBY, relief gitu ya. Salah satunya ekonomi dilanjutkan, beberapa program pentingnya Pak SBY yang sudah susah payah dibangun itu akan dilanjutkan, dan tentunya bisa mengerem ke mungkin gaya-gayanya Pak Prabowo Subianto. Lah dalam hal ini ada semacam garansi tadi itu yang bisa melumerkan gitu ya, satu pikiran atau mungkin mindset dari Pak SBY yang selama ini kayaknya ndak srek gitu ya kepada Prabowo. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi dulu, kita di segmen berikutnya, pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali.